Hmm. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan model OSI Presentation Syntax Layer. Di sini saya akan perkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 6. Yang pertama, Virgilius Ananias Anggal dengan NIM 210608056. Dan kedua ada teman saya Vladimir Ivan Koro 21060808016. Dan yang ketiga Andreas Daud Wiwi dengan NIM 210608021. Dan yang terakhir Christian Umwedi dengan NIM 210608028. Materi yang kami bahas yang pertama pengertian presentation layer, yang kedua fungsi presentation layer, yang ketiga tujuan dari presentation layer, dan yang terakhir contoh penggunaan protokol dalam lapisan presensi. Baik, tanpa basa-basi lagi di sini, saya akan meminta teman saya untuk melanjutkan presentasinya. Baik, untuk pengertian dari presentation layer, lapisan presentasi juga dikenal sebagai syntax layer adalah lapisan keenam dalam model OSI atau Open System Interconnection yang berfungsi mengelola sintakis dan representasi data yang ditransmisikan antara aplikasi pengirim dan penerima. Lapisan ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan oleh suatu aplikasi dapat dipahami dan diproses dengan benar oleh aplikasi penerima, terlepas dari perbedaan format data yang digunakan oleh masing-masing aplikasi. Jadi, presentation layer ini semacam penerjemah yang fungsinya itu uh, menghub, uh, memungkinkan komunikasi dan pertukaran data yang berbeda format gitu. Kemudian untuk tugas dan fungsi presentation layer, yang pertama, representasi data. Lapisan presentasi mengatur representasi data yang digunakan dalam komunikasi antara aplikasi. Ini melibatkan konversi data dari format internal aplikasi menjadi format yang dapat dipahami oleh penerima. Contoh konversi data termasuk mengubah format teks dari ASCII ke Unicode atau mengkonversi gambar dari format bitmap ke format vektor. Jadi seperti penjelasan sebelumnya, OSI Layer 6 berperan sebagai penerjemah format dari suatu data yang dikirim dan diterima masing-masing aplikasi agar dapat diterima atau dibaca masing-masing aplikasi. Yang kedua adalah enskripsi dan deskripsi, di mana lapisan presentasi menyediakan mekanisme enkripsi dan deskripsi data untuk menjaga keamanan dalam komunikasi jaringan. Protokol seperti SSL atau Secure Socket Layer dan TLS atau Transport Layer Security digunakan untuk menginskripsi data yang dikirimkan antara perangkat. Ini memastikan bahwa data yang dikirimkan melalui jaringan tetap rahasia dan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, untuk analoginya itu seperti berikut. Bahasa Panda merupakan contoh yang paling mudah untuk memahami tentang enskripsi dan deskripsi data. Fungsinya ialah menjaga data agar hanya dipahami oleh pengirim dan penerima saja, serta tidak diketahui orang lain. Biasanya kode deskripsi akan didiskusikan oleh penerima dan pengirim sehingga saat diterima tidak menimbulkan kebingungan. Misalnya K sama dengan 1, kemudian ada baris string berupa C, K, I, K, W, K, U, K, X, X, K, C, S. Nah, kalau kita terjemahkan berdasar petunjuk dari K sama dengan 1, yang artinya itu seperti huruf K itu akan melambangkan huruf A. Jadi artinya itu saya makan nasi gitu.
dari potongan string yang saya contohkan tadi. Silakan untuk teman selanjutnya untuk melanjutkan presentasi. Saya akan menjelaskan lanjutan dari tugas dan fungsi presentation layer. Yang bagian ketiga, kompresi data. Lapisan presentasi dapat melakukan kompresi data untuk mengurangi ukuran data yang dikirimkan melalui jaringan. Hal ini membantu menghemat bandwidth dan meningkatkan efisiensi komunikasi. Contoh format kompresi data yang umum digunakan adalah JPEG, Joint Photographic Expert Group untuk gambar, dan MPEG, Moving Picture Expert Group untuk video. Mengirimkan paket berukuran besar, semisal 100.000 unit mobil, sekaligus akan memakan banyak waktu serta mengurangi kegesitan serta kecepatan pengiriman paket. Sebaliknya, ketika mengirimkan bagian-bagian, misalnya kontainer dengan beberapa batch yang berisi 1.000 unit mobil, akan mempermudah pengiriman serta lebih efisien karena tidak perlu menyiapkan penampung yang terlalu besar. Yang tadi saya jelaskan adalah analogi untuk bagian ketiga. Bagian keempat, penyajian data. Lapisan presentasi mengatur cara data disajikan atau diinterpretasikan oleh aplikasi penerima. Ini meliputi tata letak, warna, font, dan aspek visual lainnya yang terkait dengan presentasi data. Misalnya, lapisan presentasi data memastikan bahwa gambar dalam format JPEG ditampilkan dengan benar pada perangkat penerima. Pada bagian 4, layar 6 OSI memiliki peranan untuk memastikan penyajian data pada aplikasi penerima sama atau dapat dipahami oleh aplikasi penerima. Hal ini mirip seperti peran sous chef suatu restoran, yakni memastikan tata letak makanan pada piring saji dan apakah sudah sesuai dengan SOP restoran. Bagian kelima, dari tugas dan fungsi presentation layer, sintaksis. Lapisan presentasi mengatur sintaksis atau struktur pesan yang digunakan dalam komunikasi. Ini melibatkan aturan-aturan dan format yang harus diikuti untuk mengirimkan dan menerima pesan dengan benar. Contohnya, protokol seperti IMAP, Internet Message Access Protocol, dan FTP, File Transfer Protocol, memiliki aturan sintaksis yang ditentukan untuk mengakses email dan mentransfer file. Analogi untuk bagian kelima, saat berselancar di internet, tentu memiliki aturan-aturan yang harus dipenuhi agar dapat mengakses ataupun mengirimkan dan menerima data. OSI layar ke-6 berfungsi sebagai pemeriksa atau pengatur aktivitas tersebut dengan menjaga tipe atau format suatu data benar atau sesuai dengan protokol aturan yang sudah dibuat. Keenam, konversi data. Lapisan presentasi dapat melakukan konversi data antara format yang berbeda, termaksud konversi format file atau konversi format karakter. Misalnya ketika Anda mengunduh file melalui FTP, lapisan presentasi dapat melakukan konversi format file jika diperlukan agar file dapat dibaca oleh aplikasi penerima. Contoh untuk bagian ke-6 adalah geolog yang tengah berusaha menerjemahkan suatu prasasti. Ia memiliki hieroglif atau sejenis papan berisi simbol-simbol untuk mempresentasikan kata-kata atau ekspresi tertentu. Dengan hieroglif, simbol-simbol pada prasasti dapat dikonversi atau diubah ke dalam bahasa yang dimengerti dunia modern saat ini. OSI Layer 6 bertanggung jawab untuk mengkonversi format data tertentu ke format data yang dapat dibaca aplikasi penerima. Seandainya tidak dapat dibaca, diterima oleh aplikasi penerima. Pada layar berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan presentation layer. Yang pertama, itu untuk memastikan integritas data. Lapisan presentasi bertanggung jawab untuk memvalidasi data yang ditransmisikan agar memastikan keabsahan dan integritasnya dengan menggunakan aturan dan struktur yang ditentukan. Lapisan ini dapat mendeteksi kesalahan atau kerusakan data selama proses transmisi. Yang kedua, memahami sintaksis data. Lapisan presentasi berperan dalam memahami struktur dan sintaksis data yang ditransmisikan. Dengan memahami format dan tata letak data, lapisan ini dapat memastikan bahwa data dapat diinterpretasikan dengan benar
oleh aplikasi penerima. Contoh penggunaan protokol dalam presentation layer. Berikut adalah penjelasan mengenai lapisan presentasi dan contoh penggunaannya dengan protokol seperti SSL, SSH, IMAP, FTP, MPG, dan JPEG. Yang pertama untuk SSL, Secure Socket Layer. SSL adalah protokol keamanan yang digunakan untuk mengamankan komunikasi data antar klien dan server melalui jaringan. Pada lapisan presentasi, SSL digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi data yang dikirimkan antara perangkat pengirim dan penerima. Contoh penggunaan SSL adalah saat Anda mengakses situs web melalui HTTPS dan di mana SSL digunakan untuk mengenkripsi data yang dikirimkan antara browser Anda dan server web. Yang kedua, SSH Secure Shell. SSH adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengamankan komunikasi dan melakukan remote shell pada komputer jarak jauh. Pada lapisan presentasi, SSH digunakan untuk menyediakan enkripsi data dan mengatur format presentasi data yang dikirim melalui koneksi SSH. Contoh penggunaan SSH adalah pada saat Anda mengakses server jarak jauh dan melakukan perintah melalui konsol, di mana SSH akan mengenkripsi data yang dikirimkan antara komputer Anda dan server. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai contoh penggunaan protokol dalam presentation layer. Yang ketiga itu ada IMAP atau Internet Mission Access Protocol. IMAP adalah protokol email yang digunakan untuk mengakses dan mengelola email yang disimpan di server. Di sini maksudnya satu email yang disimpan di server melalui penggunaan protokol presentation layer dengan IMAP. Pada lapisan presentasi, IMAP digunakan untuk mengatur format presentasi email yang dikirim dan diterima. Misalnya, IMAP menangani format teks, lampiran, dan metadata lainnya dalam email yang diakses melalui klien email. Yang keempat ada FTP atau File Transfer Protocol. FTP adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer file antara perangkat dalam jaringan. Pada lapisan presentasi, FTP mengatur format presentasi data file yang dikirim dan diterima. Di sini, misalnya FTP dapat melakukan konversi format file saat mentransfer file dari satu sistem ke sistem lainnya, seperti mengubah format teks dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kelima ada MPIC atau Moving Pictures Extract Group. MPIC adalah kelompok yang mengembangkan standar kompresi dan perkodian audio dan video. Pada lapisan presensi format kompresi MPIC digunakan untuk mengatur presentasi data video atau audio. Misalnya format kompresi MPEG digunakan dalam streaming video online untuk mengatur format presentasi video yang dapat diputar dengan kualitas yang baik. Yang keenam ada JPEG, Joint Photographic Extract Group. JPEG adalah format kompresi gambar yang umum digunakan pada lapisan presentasi. Format JPEG digunakan untuk mengatur presensi data gambar. Misalnya saat Anda membuka gambar dalam format JPEG, lapisan presentasi mengatur format presentasi gambar tersebut agar dapat ditampilkan dengan kualitas yang sesuai. Baik, demikianlah hasil presentasi dari kelompok 6. Kami mengucapkan terima kasih.